sumber kuatku. Oh Yesus. Halo, selamat sore adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu. Adik-adik sikap doa yang baik. Kita berdoa, biar Kak Popi yang berdoa, adik-adik tirukan di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Bapa. Kau sudah memberikan kami kesehatan Bapa, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan Kau mau pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat sore. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kak Mita mau cek dulu yang ada di rumah ya adik-adik. Laskar Kristus siap, haleluya. Mari kita sambung pujian kita, happy ya. Adik-adik, walaupun di rumah adik-adik tetap bergoyang ria, berjoget ria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sambung pujian kita yang kedua, Yesus kekasih jiwaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan hati sebagai
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapak. Kau sudah berikan kami kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walau secara online. Kiranya Tuhan berkati Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan pimpin, guru kami akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik semua kan? Hari ini Kak Tami mau cerita tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Sebelum Kak Tami cerita, kita mau baca Alkitabnya dulu ya. Kita mau buka di Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Barulah saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan unta yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya yang mendengarkan perkataan itu, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikak perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke dalam sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kemudian ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian di ayat 31 kita sambung ya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antar ke ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yusuf memeriksa jubah itu, ia berkata, inilah jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dalam nats ini menceritakan tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Adik-adik sudah dengarkan cerita dari kakak Kiki minggu kemarin. Kakak Kiki bilang Yusuf pernah bermimpi. Itulah awalnya kenapa Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya. Masih ingatkah adik-adik apa mimpi Yusuf? Kita baca lagi ya di Kejadian 37 ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Dia di ladang berkasnya Yusuf ini berdiri, sedangkan berkas-berkas saudaranya itu datang dan sujud menyembah dia. Terus bencilah saudara-saudaranya. Dari awal Yusuf itu sudah dikasihi sama Bapak Yakub. Sekarang dia malah menceritakan mimpinya yang seakan-akan saudara-saudaranya menyembah sujud kepada dia. Emangnya dia mau jadi raja? Kata saudara-saudaranya Yusuf. Itulah awal mulanya saudara-saudaranya membenci Yusuf. Akhirnya mereka menjual Yusuf. Sebelum mereka menjual Yusuf, mereka membuang Yusuf ke sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Terus tidak lama kemudian salah satu saudara Yusuf bilang, kenapa kita membunuh dia? Gak usahlah kita membunuh dia, menyimpan darahnya. Kan Yusuf masih saudara kita. Bagaimana kalau kita jual aja?
kebetulan di situ ada orang yang lewat, saudagar apa tadi? Saudagar orang Ismail. Nah, gimana kalau kita jual aja? Kita nggak usah ngapa-ngapain dia, kita jual aja dia kepada saudagar tersebut. Dijual dengan harga berapa, adik-adik? Di ayat keberapa tadi? Ayat ke-28, betul. Di ayat ke-28 yang terakhir ya. 20 sikal perak. Dia saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada saudagar Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Setelah itu, gak lama kemudian datang Ruben. Dia lihat sumurnya. Loh, kok tidak ada lagi? Kemana? Setelah itu, supaya tidak curiga, saudara-saudaranya tadi itu mengambil jubahnya Yusuf, terus menyembelih kambing. Terus darahnya dicelupkan ke jubahnya itu dicelupkan ke darahnya kambing tadi. Setelah itu dia bilang, coba bawa ini ke Bapak Yakub. Biar seakan-akan kalau Yusuf itu bukan dijual, tapi dimakan sama binatang buas. Terus datanglah, terus akhirnya Bapak Yakub memeriksa. Oh benar, ini jubah anakku. Berarti binatang buas itu telah memakannya. Yusuf telah diterkam. Jahat ya saudara-saudaranya ya adik-adik. Siapa di sini yang benci sama saudara-saudaranya? Ayo angkat tangan. Tidak boleh ya, kita tidak boleh benci sama saudara kita. Karena kita lahir dari mama yang sama, ibu yang sama. Masa kita benci sama saudara-saudara kita? Kalau mereka salah ya kita maafkan. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Kan Yusuf tadi cuma bermimpi. Dia juga nggak tahu kan arti mimpinya. Kenapa kok saudara-saudaranya membenci Yusuf? Jadi adik-adik misalnya kalau adik-adik diceritain sama saudaranya adik-adik, kak atau dek, aku tadi malam ceritain mimpi ini loh, gimana ya? Gitu. Masa adik-adik langsung marah? Oh kamu kenapa kok mimpi gitu-gitu? Gitu, nggak boleh ya, harus tanya. Oh iya tak kak, oh iya tadi. Makanya adik-adik kalau mau tidur harus berdoa dulu biar mimpinya tidak buruk, tidak jelek, tapi mimpi yang indah. Jadi di sini kita belajar ya, kita tidak boleh berburuk sangka dulu kepada saudara kita. Kita kan tidak tahu rencana Tuhan. Oh mungkin saudara kita mimpinya tadi tuh, oh dia nanti mau jadi orang sukses. Lah kalau saudara adik-adik sukses, yang senang siapa? Kita juga kan. Nggak mungkin kan saudara adik-adik sukses terus saudara adik-adik nggak nolong adik-adik. Kalau adik-adik kesusahan, oh aku seneng kakakku pinter gitu. Terus kak atau dek aku ajarin dong. Gak mungkin kan saudara kita nolak. Jangan. Kenapa kok suruh aku? Gak mungkin kan? Pasti sini dek, sini kakak ajarin. Ini loh gini caranya. Nah, itulah enaknya kita punya saudara, kita bisa berbagi suka, bisa berbagi duka, kita berbagi senang, main bisa bareng-bareng. Coba adik-adik kalau nggak punya saudara, main sendiri. Kalau adik-adik kesusahan pelajaran, minta tolong siapa ya? Minta tolong mama papa. Loh mama papa kan pelajarannya sudah beda. Dulu pelajarannya mama papa nggak begitu. Terus minta tolong siapa? Kalau ada saudara kan enak. Oh kak, dek, ini gimana ya caranya? Ada enaknya kan kalau punya saudara. Makanya saudara itu harus disayangi, tidak boleh dimarah-marahi, tidak boleh dipukul. Kak Tami di sini juga belajar mengasihi saudara-saudaranya Kak Tami. Kak Tami di sini punya 2 adik. Jadi Kak Tami ada adik Kak Tami yang perempuan, ada adik Kak Tami yang laki-laki. Harus sama-sama disayangi. Jangan, aku sayang sama adikku perempuan aja. Aku sayang sama adikku laki-laki aja. Gak boleh, tapi semuanya disayangi. Nah, diingat ya ceritanya Kak Tami. Kita tidak boleh seperti saudara-saudaranya Yusuf yang membenci saudaranya.
Kita mau menjadi seperti Yusuf yang baik kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya membenci dia tetap menyayangi saudara-saudaranya. Oke, sekian cerita dari Kak Tami. Adik-adik harus selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pergi-pergi pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Tuh, tetap setia mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Minggu ini Kak Tami yang cerita, minggu depan kita tunggu lagi ya kelanjutan ceritanya tentang Bapak Yusuf atau cerita yang lain. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Tami lupa tadi. Kak Tami belum sebutkan ayat hafalannya. Kita mau buka di mana ya? Ayo coba tebak. Di Amsal 10 ayat 12. Sudah ketemu belum? Oke, kita baca sama-sama ya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, itu natsnya, hafalannya. Oke? Di Amsal 10 ayat 12. Tidak panjang-panjang, tidak pendek-pendek, tapi sedengan. Oke? Kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Nggak usah ditirukan ya, ditirukan di dalam hati aja. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak ingin seperti saudara-saudaranya Yusuf yang membenci saudara-saudaranya. Tapi kami mau seperti Yusuf yang mengasihi saudara-saudara kami walaupun mereka membenci kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mau berkati kami, Kau mau berikan kesehatan kepada kami, Kau mau beri kesehatan pada keluarga kami, agar kami dapat selalu memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, Kau mau pakai kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau menjadi hamba yang setia. Kami mau belajar setia kepada Engkau, Bapa. Terima kasih, Yesus. Kau juga berkati kesehatan kami semua. Engkau mau hilangkan corona ini dari muka bumi ini, Tuhan. Agar kami dapat ibadah secara langsung di gereja lagi. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri dan kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat pimpinan dan bertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Biarlah apa yang telah kami kerjakan, Kamu sempurnakan, sehingga semuanya dapat menjadi persembahan yang berbaharu di hadirat-Mu. Berkati guru-guru kami yang telah melayani-Mu, apapun yang menjadi pelayanan mereka, Kamu memberkati dengan limpahan kasih-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, supaya guru-guru kami dapat terus melayani-Mu dengan penuh semangat, penuh kerendahan hati, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu yang telah mengikuti pada sekolah minggu secara online ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, berikan hikmat, marifat dari surga, supaya mereka tetap dapat bersekolah, memiliki kepandaian yang baik, sehingga mereka semua dapat berprestasi dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati keluarga mereka masing-masing dengan kelimpahan kasih-Mu, supaya mereka semua tetap dalam pemeliharaan kasih-Mu, dan mereka semua penuh dengan kebahagiaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami syukuri semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dadah.
1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 13 ayat 4a. Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hafalan minggu ini 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.